Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang fluidostatis. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu kita akan mempelajari tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Nah, hukum Pascal dan hukum Archimedes ini memiliki penerapan yang luas di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mempelajari apa saja penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita harus memahami dulu prinsip atau hukum dasar dari hukum Pascal dan hukum Archimedes. Yang pertama, kita masuk ke hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini adalah hukum yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Maksudnya adalah tekanan yang kita berikan pada suatu sistem yang tertutup itu akan diteruskan ke segala arah dengan syarat di dalam sistem tersebut terdapat zat cair. Nah, contohnya seperti ini. Pada piston 1 yang memiliki luas sebesar A1 diberikan tekanan. Maka tekanan yang diberikan pada piston 1 akan diteruskan ke segala arah hingga akhirnya mencapai ke piston 2 yang memiliki luasan A2. Nah, karena hukum Pascal menyatakan bahwa tekanannya sama, artinya tekanan pada piston 1 atau penampang 1 akan sama dengan tekanan yang dirasakan oleh piston 2 dengan syarat sistemnya berada dalam keadaan tertutup. Di sini kita bisa lihat bahwa tekanan adalah perbandingan antara gaya dengan luas. Artinya, gaya dengan luas merupakan besaran yang berbanding lurus. Ketika kita memberikan gaya pada penampang yang kecil, maka gaya yang kita butuhkan juga kecil. Nah, ketika gaya itu diteruskan atau ketika tekanan itu diteruskan ke penampang yang besar, maka juga akan dihasilkan gaya yang besar. Nah, maksudnya di sini adalah kita hanya butuh memberikan gaya yang kecil pada piston 1 karena luas penampang 1 itu juga kecil. Akan tetapi walaupun gaya yang kita berikan kecil, di piston 2 atau penampang 2 akan dihasilkan gaya yang besar. Kenapa? Karena luas penampang pada piston 2 juga besar. Nah, penerapan dari hukum Pascal ini dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya adalah pada dongkrak hidrolik. Kita mungkin bertanya-tanya mengapa dongkrak yang ukurannya kecil bisa mengangkat mobil dan kita tidak perlu gaya yang besar untuk mengangkat mobil. Nah, karena gaya yang dikerjakan itu dikerjakan pada penampang yang luasnya kecil. Nah, penampang yang luasnya kecil ini nantinya akan memberikan tekanan ke penampang yang lebih besar sehingga gaya yang dihasilkan pun juga besar. Nah, oleh sebab itu kita bisa mengangkat mobil yang berat hanya dengan satu tangan ya pada dongkrak. Nah, contoh lainnya adalah rem hidrolik. Nah, mungkin kita bertanya-tanya bagaimana bisa menghentikan mobil truk yang sangat besar dengan beban yang berat hanya dengan satu pijakan kaki. Mobilnya bisa berhenti atau truknya bisa berhenti. Nah, itu juga merupakan penerapan dari hukum Pascal. Nah, jadi si pengendara hanya perlu menginjak rem di mana luas permukaannya kecil, kemudian gaya tekanan tersebut diteruskan ke luas penampang yang lebih besar sehingga bisa menghentikan laju dari si truknya. Ya, jadi penerapan hukum Pascal yang pertama tadi pada dongkrak hidrolik, kemudian pada rem hidrolik, kemudian juga pada ekskavator. Nah, ekskavator itu juga merupakan penerapan dari hukum Pascal. Nah, karena kita sudah tahu bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair pada ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besaran yang sama. Artinya tekanan pada piston 1 sama dengan tekanan pada piston 2. Kita sudah tahu bahwa tekanan merupakan hasil perbandingan dari gaya persatuan luas. Nah, karena P di titik 1 sama dengan P di titik 2, maka F1 per A1 sama dengan F2 per
A2. Bidang luasan kecil maka gaya yang dibutuhkan kecil, bidang luasan besar maka gaya yang dihasilkan juga besar. Nah, F di sini itu adalah gaya yang bekerja pada piston 1 dan piston 2. Sedangkan A itu adalah luas penampang pada piston 1 dan piston 2. Nah, ketika misalnya pistonnya ini berbentuk lingkaran, maka A di sini adalah luas penampang lingkaran, yaitu bisa kita cari dengan menggunakan rumus VR kuadrat. Nah, ketika yang diketahui adalah diameter, maka kita akan memasukkan VD kuadrat per 4. Nah, jadi luas atau A di sini adalah luas penampang pistonnya. Yang kedua, kita masuk ke hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini adalah hukum yang menerangkan tentang adanya gaya apung. Apa itu gaya apung? Gaya apung adalah gaya yang bekerja pada suatu benda ketika bendanya berada di dalam fluida. Nah, jadi Archimedes ini menerangkan bahwa gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya, itu sama dengan berat benda yang dipindahkan. Nah, gaya apung sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Berarti W di sini adalah W fluida. Kita tahu bahwa W atau berat itu adalah massa dikali gravitasi. Karena di sini W-nya adalah W fluida, maka massanya juga harus massa fluida. Massa merupakan hasil perkalian dari massa jenis dengan V. Nah, kenapa di sini VBF atau volume benda dalam fluida? Karena setiap ruang yang ditempati oleh benda awalnya diisi oleh fluida. Berarti ruang yang ditempati oleh benda sekarang itu sama dengan sejumlah atau volume fluida yang dipindahkan. Nah, jadi gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, karena massa sama dengan massa jenis dikali volume, maka volume si fluida itu sama dengan volume yang ditempati oleh benda yang tercelup. Makanya kita simbolkan dengan VBF dikali K. Maka gaya apung bisa kita cari dengan menggunakan rumus rho fluida. Rho fluida ini adalah massa jenis fluidanya atau cairannya. G dikali VBF. VBF ini adalah volume benda yang tercelup di dalam fluida. Nah, jadi volume benda yang tercelup di dalam fluida yang kita perhitungkan hanya volume yang berada di dalam fluidanya. Akan tetapi volume benda yang berada di permukaannya tidak diperhitungkan. Nah, untuk mendapatkan gaya apung itu tidak hanya rho fluida dikali G kali volume benda dalam fluida, tetapi gaya apung itu juga sama dengan selisih berat benda di udara dengan berat benda di dalam zat cair. Nah, mengapa kita bisa menyatakan bahwa gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di dalam fluida? Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita mengangkat suatu beban, katakanlah massanya 20 kg di udara, maka kita perlu gaya sebesar 200 Newton. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita juga membutuhkan gaya sebesar 200 Newton ketika kita mengangkat si bebannya di dalam air? Jawabannya tidak, beban akan terasa lebih ringan ketika kita mengangkatnya di dalam air. Nah, kenapa berat benda menjadi lebih ringan? Karena ada suatu gaya angkat yang meringankan beban si bendanya, namanya gaya apung. Nah, jadi gaya apung ini juga sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di dalam fluida. Nah, bagaimana kalau kita punya kasus ada suatu balok, misalnya seperti gambar, tercelup sebagian terapung. Nah, berapa volume benda yang tercelup? Biasanya soalnya seperti itu. Nah, volume benda yang tercelup itu bisa kita cari dengan FA sama dengan rho fluida dikali G dikali volume benda dalam fluida. Ini yang mau kita cari. Nah, di dalam kasus hukum Archimedes ini ada 3 yang kita kaji, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Suatu benda akan terapung ketika massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis fluida. Akan tetapi gaya apungnya sama dengan gaya berat, ya. Seperti
yang dinyatakan oleh hukum Archimedes bahwa gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, artinya gaya apung sama dengan berat fluida. Nah, namun untuk kasus di sini FA sama dengan W di sini bukan lagi berat fluidanya, tetapi berat si bendanya. Jadi ini harus diperhatikan. W di sini adalah berat benda. Jadi ketika benda terapung artinya gaya apung sama dengan berat benda, ya. Massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Hal ini juga berlaku dengan kasus melayang. Nah, untuk kasus melayang, gaya apung juga sama dengan berat benda. Kenapa bisa kita nyatakan sama? Karena bendanya yang harusnya berada di dasar tabung ini kalau misalkan tidak ada fluidanya, jadinya tidak berada di atas di dasar tabungnya. Artinya ada gaya yang membuat dia terangkat ke atas. Nah, gaya itu sama dengan berat si bendanya, sama dengan gaya yang kita butuhkan untuk mengangkat suatu benda di udara misalnya. Nah, untuk kasus melayang itu artinya adalah massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Nah, untuk kasus tenggelam itu tidak berlaku lagi gaya apung sama dengan gaya berat. Kenapa? Karena gaya apung ini tidak mampu mengimbangi berat si bendanya, yang artinya gaya apung lebih kecil daripada berat fluida. Nah, untuk benda yang tenggelam artinya massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Nah, sekarang mungkin muncul pertanyaan, kenapa misalnya kita punya kelereng yang terbuat dari besi, kita masukkan ke dalam baskom, maka kelerengnya akan tenggelam. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kenapa kapal yang terbuat dari besi, yang massanya besar, yang ukurannya besar, malahan kadang-kadang kapal banyak dimuat dengan mobil ataupun motor dan beban yang sangat berat, kenapa kapalnya tidak tenggelam? Padahal massa jenis besi atau bendanya pasti lebih besar dari massa jenis air atau massa jenis air laut. Loh, kenapa dia tidak tenggelam? Nah, itu akan Ibu jadikan tugas pada pertemuan kedua ini. Nah, tugasnya adalah silakan dicari alasan mengapa kapal tidak tenggelam. Ya. Nah, jadi untuk hukum Archimedes ini ada 3 kasus yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Untuk terapung dan melayang gaya apung sama dengan berat benda, sedangkan untuk tenggelam gaya apung itu lebih kecil daripada berat benda. Nah, mungkin ada satu lagi kasus unik yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Mungkin Anda pernah mendengar tentang laut mati. Nah, di laut mati kita bisa dengan mudah terapung, tetapi di laut biasa kita tidak terapung dengan mudah. Artinya tetap mengalami gaya apung namun tidak sebesar gaya apung di laut mati. Nah, laut mati itu adalah laut yang memiliki kadar garam paling besar. Nah, kalau kadar garamnya paling besar, artinya massa jenisnya juga paling tinggi. Kita bisa tahu bahwa gaya apung dipengaruhi oleh massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan volume benda tercelup dalam fluida. Nah, untuk volume benda tercelup dalam fluida dan gravitasi itu, gravitasi nilainya tetap, sedangkan volume benda dalam fluida itu bervariasi. Nah, berarti di sini yang paling menentukan adalah massa jenis fluida. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa gaya apung itu sebanding dengan massa jenis fluida. Artinya, ketika fluidanya massa jenisnya makin besar, maka gaya apungnya juga makin besar. Nah, percobaan ini bisa kita buktikan misalnya dengan melakukan percobaan memasukkan telur ke dalam air tawar. Ternyata telurnya tenggelam. Kemudian kita masukkan 1 sendok garam. Telurnya perlahan-lahan mulai naik ke atas. Tambahkan garamnya lagi, tambahkan lagi, seiring dengan pertambahan garam, ternyata telurnya semakin mengapung. Nah, artinya apa? Gaya apungnya semakin besar. Kenapa? Gaya apung semakin besar diimbangi atau disebabkan oleh
massa jenis fluidanya yang juga makin besar. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Oh ya, satu lagi di sini gaya apung tidak hanya bisa kita cari dengan rho fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup di dalam fluida, tetapi gaya apung itu juga sama dengan selisih berat benda di udara dengan berat benda di fluida. Nah, inilah yang menyebabkan ketika kita mengangkat beban di dalam air terasa lebih ringan daripada ketika kita mengangkat beban di udara. Karena gaya yang kita butuhkan itu sudah dibantu oleh gaya apung sehingga kita tidak membutuhkan gaya yang besar untuk mengangkat benda. Jadi untuk menentukan berapa gaya apung bisa dicari dengan selisih berat benda, juga bisa dicari dengan rho dikali G dikali VBF, di mana VBF ini adalah volume benda yang tercelup di dalam fluida. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.